Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Puspita dengan NIM 238230113 dari Prodi Pendidikan Fisika. Adapun video pembelajaran yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Sekolah 2. Di mana pada video pembelajaran ini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang alat optik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari terdapat salah satu alat optik yang sangat penting kehadirannya dan paling sering digunakan. Bahkan setiap detik dan sepanjang waktu kita menggunakannya. Tanpanya kita akan kesulitan beraktivitas. Tahukah kalian alat optik apakah itu? Yap, benar. Jawabannya adalah mata. Mata merupakan satu-satunya alat optik alami yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri serta patut kita jaga dengan baik kehadirannya. Di luar sana terdapat orang-orang yang matanya tidak berfungsi atau kurang berfungsi dengan baik. Sehingga dengan begitu kita harus amat bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengaruniakan mata yang berfungsi dengan baik kepada kita. Nah, mata ini merupakan indera penglihatan yang sangat kompleks. Mata memungkinkan kita untuk melihat dunia sekitar, mengenali wajah, menikmati keindahan alam, dan sebagainya. Adapun bagian-bagian pada mata yaitu ada otot, sklera, kornea, koroid, iris, retina, pupil, bintik kuning, aqueous humor, saraf optik, bintik buta, lensa, dan vitreous humor. Pada mata juga terdapat daya akomodasi. Daya akomodasi atau daya suai mata yaitu kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata. Di mana pada saat melihat sesuatu yang jaraknya dekat, maka lensa mata harus lebih cembung. Dan pada saat melihat sesuatu yang jauh, maka lensa mata harus lebih pipih. Di mana pada mata normal atau emetrop memiliki titik dekat atau punktum proksimum yaitu 25 cm. Namun bukan berarti seseorang itu tidak bisa melihat saat jaraknya kurang dari 25 cm. Seseorang itu tetap bisa melihat namun dengan keadaan yang kurang jelas. Lalu ada titik jauh atau punktum remotum yaitu tak terhingga. Nah, mata kita juga bisa mengalami cacat mata. Apa sih cacat mata itu? Cacat mata atau gangguan penglihatan adalah kondisi di mana kemampuan mata untuk melihat dengan jelas atau berfungsi secara optimal itu terganggu, sehingga menyebabkan penglihatan kabur atau buram. Terdapat beberapa cacat mata, di antaranya ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, dan silinder atau astigmatisme. Nah, pernahkah kamu berpikir, mengapa manusia membutuhkan alat optik lain, padahal mata sudah bisa melihat benda-benda di sekitar? Nah, jawabannya, manusia membutuhkan alat optik lain karena keterbatasan mata telanjang. Alat-alat optik seperti kacamata, lup, mikroskop, teleskop, dan lain sebagainya membantu dalam melihat objek yang sangat kecil, sangat jauh, atau membantu seseorang yang memiliki gangguan penglihatan. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu seseorang yang bermasalah dengan penglihatannya. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di depan retina. Nah, di mana yang pertama kacamata digunakan untuk membantu seseorang yang menderita rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat objek yang jauh dengan jelas karena bayangan jatuh di depan retina. Pada penderita rabun jauh atau miopi ini memiliki titik jauh atau punktum remotum yang kurang dari tak hingga.
sehingga harus dibantu menggunakan lensa bantu yang berupa lensa cekung atau lensa negatif. Misalnya, saat di kelas, siswa yang menderita rabun jauh tidak bisa membaca tulisan di papan tulis tanpa mendekat. Begitu juga saat di jalan raya. Mereka sulit melihat dengan jelas rambu lalu lintas atau nomor bus dari kejauhan. Ini sering membuat mereka harus menyipitkan mata untuk mencoba memperjelas penglihatannya. Yang kedua, kacamata digunakan untuk membantu seseorang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat objek yang dekat dengan jelas karena bayangan jatuh di belakang retina. Seseorang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi ini memiliki titik dekat atau punktum proksimum yaitu kurang dari 25 cm, sehingga harus dibantu menggunakan lensa bantu yaitu berupa lensa cembung atau lensa positif. Misalnya saat membaca buku, seseorang siswa cenderung harus menjauhkan buku dari wajahnya supaya tulisan tampak jelas. Begitu juga saat menggunakan ponsel atau saat menjahit, sehingga aktivitas menjadi terganggu karena mata mudah lelah dan tulisan tampak kabur jika terlalu dekat. Yang ketiga, kacamata digunakan untuk membantu seseorang yang menderita mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi ini disebabkan oleh faktor usia, sehingga kesulitan melihat objek dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Seseorang yang menderita mata tua ini memiliki titik dekat atau punktum proksimum yaitu kurang dari 25 cm dan titik jauh atau punktum remotum yang kurang dari tak hingga, sehingga dibantu menggunakan lensa bantu yaitu lensa rangkap atau lensa ganda. Nah, mata tua biasanya mulai dirasakan oleh orang yang berusia di atas 40 tahun, di mana orang tua seringkali saat membaca harus menjauhkan koran atau ponsel dari wajah mereka supaya bisa melihat tulisan dengan lebih jelas. Dan ketika melihat objek yang jauh, mereka juga sering tanpa sadar menyipitkan mata, berharap pandangan menjadi lebih fokus. Keempat, kacamata digunakan untuk membantu seseorang yang menderita silinder atau astigmatisme. Silinder atau astigmatisme ini merupakan cacat mata karena bentuk kornea mata tidak bulat, sehingga harus dibantu menggunakan lensa bantu yang berupa lensa silindris. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, penderita silinder ini terasa saat membaca tulisan di layar komputer atau melihat garis pada buku, di mana garis lurus bisa tampak berlekuk atau berbayang. Orang dengan mata silinder juga sering mengeluh cepat pusing atau lelah saat harus membaca atau bekerja lama di depan layar. Nah, dengan penjelasan-penjelasan singkat yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa alat optik merupakan perangkat yang memanfaatkan sifat cahaya seperti pemantulan dan pembiasan untuk membantu manusia melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata telanjang, baik karena jaraknya terlalu jauh, terlalu kecil, atau terlalu kompleks. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.